sama coachnya kan disiksa sama coach, push up. Justru kalau disiksa malah ngeci. Nah, makan pulang ke rumah langsung banyak makan. Asik. Lari kan makan kambing banyak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas, podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Ya, baru-baru ini saya mendapat informasi dari jajaran Kodam 2 Sriwijaya yang mengatakan bahwa salah satu anggota keluarga memiliki segudang prestasi yang cukup membanggakan nama daerah. Dan pada hari itu juga kami langsung berkoordinasi dengan Pemdam 2 Sriwijaya dan alhamdulillah hari ini adik kita yang berprestasi tersebut bisa hadir di studio Palpers Official untuk mengisi podcast kita kali ini. Langsung saja kita sambut Adinda Rifan Bima Setia. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Jadi perlu pemirsa tahu bahwa Arifan Bima Setia ini merupakan anak dari anggota Pemdam 2 Sriwijaya, Abang Serma Evan Sumawijaya. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Jadi kalau liputan di Kodam sering ketemu ya, Bang ya. Biasanya kalau Bang Ervan ini dulu itu pilot Drone. Tapi sekarang ada lagi. Ada lagi satu bawa. Dan di samping ada Rifan ini juga coach yang selalu mendampingi Rifan dalam kejuaraan panah ya. Oh ya, Rifan ini atlet panah Sumatera Selatan yang sudah melalang buana ke beberapa daerah di Indonesia. Tapi kita sapa dulu pelatih dari Rifan, Coach Mezar Nur Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah. Coach, jadi aku panggil Coach aja, Coach. Siap. Oke, Coach Mezar. Baik, pemirsa Cukup Pedas, langsung saja kita mewawancarai satu persatu dari narasumber kita hari ini. Rifan, mungkin apa deh kejuaraan terbaru yang sudah Rifan juara ini, yang terbaru? Karena kalau kulihat dari beberapa ini kan ada kejuaraan Indonesia memanah 7 ya. Yaitu tingkat nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Itu dapat juara emas, medali emas, betul Coach? Satu medali emas. Kategori U15. Kategori U15. Kemudian apa lagi deh? Open Bogor. Open ball. Bogor. Botch ya. Botch itu apa tuh Coach? Bogor Archery Open, tapi kita kan ada sponsor dari Piala Presiden juga di situ kan. Itu tingkat nasional juga? Iya, undangannya ke nasional. Oh, di Bandung? Di Bogor. Oh, di Bogor, Botch. Bogor. Oke. Kemudian? Ada Mandiro ini ada nih. Oh iya. Ini Tingkat 3. Juara 3 untuk Portina Sumatera Selatan. Oke, dari Kormi Sumsel. Ya. Nah mungkin ke Bang Ervan dulu Bang. Ini Adinda Rifan ini kan masih kalau nggak salah SMP kelas 3 ya. Baru mau naik kelas 3. Baru mau naik kelas 3. SMP Alfa. Pesantren Alfa Iya. di OPI. Nah ini kan olahraga memanah ini kan cukup apa ya, sedikit asing juga nih ya, kalau di kalangan umum ya. Memang kalau di beberapa sekolah Islam olahraga memanah itu memang menjadi tradisi karena menjadi salah satu olahraga dari Rasulullah seperti itu, Coach ya. Nah, Bang Ervan bisa mengelola minat dan bakat dari Rifan ini awal mulanya seperti apa nih Bang? Pertama itu ini katanya ikut eskul di kelas 7. Emang sering dia ngomong sama mamanya, ngomong sama saya itu minta belikan panah, mau ikut busur, mau ikut panahan katanya. Kami berdua sama mamanya kok itu ya dianggap sempit aja Mas, nggak terlalu diperhatikan. Begitu naik ke kelas 8 makin intens dia, nanyain busur, terus ngajak mamanya ke tempat itu guru eskulnya. Nah dari situ kan
mungkin ada rezeki lah, jadi dibelikan lah, coba-coba beli busur. Busur itu mahal juga bang. Alhamdulillah. Iya benar tadi bocoran dari Ayunda 3 jutaan ya. Alhamdulillah. Iya bang. Iya, jadi kan karena barangnya mahal maksudnya, jadi ya kita apa namanya ya tidak terlalu merespon anaknya si Rifan minta belikan busur kan. Rupanya setelah dibelikan itu ya alhamdulillah ikut semangat lah ya latihan terus sama coachnya tuh. Mulai seneng olahraga panah ini dari kapan? Kalau dari keluarga Mian? Dari eskul di kelas 7. Kelas 7. Kelas 7 tuh eskul. Tahun ya? 10 tahun. Kalau yang benar-benar ikut nih kan itu kelas 8 ini, baru setahun ini baru semangatnya ikut itu. Kelas 7 itu masih eskul aja. Dan alhamdulillah setelah difasilitasi itu Rifan alhamdulillah nama baik keluarga dan daerah juga nih coach ya. Nama sekolah juga. Nama sekolah itu. Karena coach ini juga guru eskul juga coach ya. Ini kan sudah ada beberapa kejuaraan nih coach. Sudah diraih oleh Rifan. Dan terakhir kemarin itu ada Kormi Sumsel, itu dapat juara 3. Nah sebenarnya apa nih yang menjadi fokus latihan dari coach agar minat anak-anak nih bisa terbina seperti itu coach? Baik, kita pikirkan dulu, mana itu kan merupakan sunnah Rasul ya. Otomatis kita Muslim Islam itu kan harus mengikuti Rasul kan. Nah itu pertamanya. Jadi kita ikuti dulu, nanti kita cari bakatnya. Ketika cari bakatnya jangan lupa berdoa kepada Allah. Terus kedua latihan giat, minta doa ke orang tua. Restu orang tua itu yang memuluskan kejuaraan. Ya benar. Dan ini memang salah satu jalan yang dipakai oleh Bang Ervan ini, merestui Rifan untuk mengikuti latihan memanah. Nah, kemudian apa nih yang menjadi, kalau memanah itu kan bagi orang awam itu biasanya ya yang jelas harus mendekati target dari papan yang tadi kan, papan target. Nah, ini apa nih yang apa tuh yang menjadi fokus objek latihannya nih, coach? Pertama kita harus buat atlet tersebut merasakan senang dalam memanah ya tentunya ya. Kalau kita membuat atlet tersebut senang memanah, otomatis insya Allah kita bisa naikkan prestasinya sedikit demi sedikit gitu. Cuman memang setiap orang itu kan beda ya. Ada orang dilatih sebentar langsung hebat, ada orang yang butuh waktu. Kalau yang butuh waktu itu makanya tadi berdoa ke Allah, latihan rajin, terus minta doa ke orang tua. Yang jelas latihan terus. Ya benar. Pertama kali itu jaraknya berapa? Dari jarak dekat dulu, 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter. Dan yang juara ini? Ini alhamdulillah ada yang 15 meter kita dapat, ada juga yang 20 meter. Nah ini 30 meter yang dari Kormin ini. 30 meter? 30 meter ini. Wih jauh 30 meter itu. Ya. Tapi kalau senapan angin tuh Bang ya, Bang Ervan ya. Kalau senapan angin segala macam tuh kan munisinya itu kan harus kita perkirakan juga kan, anginnya itu. Seperti itu kan Bang. Nah, kalau memanah itu juga seperti itu. Iya, tapi kalau pengen lebih simpel lagi kita perlu tingkatkan LBS-nya walaupun berat, tapi kita nggak begitu sulit untuk baca arah angin ya. Kalau LBS-nya lembut otomatis kan tarikannya lembut. LBS itu apa tuh LBS itu berat tarikannya. Kan ketika ditarik tuh macam-macam kan beratnya kan disesuaikan dengan kekuatan otot atlet tersebut kan. Tapi kita pilih yang paling besar agar kita tak perlu koreksi arah angin terlalu detail. Artinya semakin berat kita narik itu semakin kencang anak panah lari. Itu. Jadi kita nggak perlu lagi koreksi arah angin gitu. Tinggal dilatih aja kekuatan otot masing-masing atlet tersebut. Ya, jadi yang menarik pemirsa cukup pedas. Jadi yang menarik dari Rifan ini yang pertama baru 1 tahun fokus untuk latihan memanah dan alhamdulillah sudah meraih medali emas ya coach ya di kejuaraan nasional. Dan menarik yang kedua, Rifan ini merupakan anak seorang tentara. Iya benar. Anak seorang tentara yang sekarang bertugas di Pemdam 2 Sriwijaya. Nah, karena Rifan ini anak seorang tentara, di studio kita ini ada
kasih media elektronik, Mayor Erma itu Erma. Jadi beliau sengaja mendampingi anak buah. Jadi kalau di jajaran Kodam ini Ervan ini masih di bawahnya ini karena pangkatnya mayor kalau Bunda Erma. Bunda Erma. Tapi untuk di sini mendampingi Bang Ervan. Oke, balik lagi nih, Coach. Ya, siap. Jadi apa sih Coach keuntungan dari ini kan si Rifan ini kan masih muda nih Coach. Iya benar. Umur masih 15 tahun, sudah bisa main panah-panahan. Saya bikin manai wong lagi. Jangan. Nah ini apa nih yang menjadi pesan positif dari olahraga memanah ini khususnya untuk anak muda nih Coach. Iya, pertama kata saya tadi sunnah Rasul juga ya. Terus kita memanahnya harus dengan hati senang. Otomatis orang tua tuh perlu untuk ngebantu biar memotivasi. Contohnya misalnya kalau juara kamu dikasih HP misalnya. Biar enggak mana terus bosan dapat juara ya sudah gitu aja. Jadi peran penting orang tua tersebut perlu. Dari sekolah juga misalnya kalau kamu menang dikasih apa beasiswa atau dikurangi SPP kan. Alhamdulillah dari sekolah Alfat memberi juga untuk atletnya. Oh gitu, ada beasiswa juga. Bukan ada pemberian. Oh penghargaan, ya, penghargaan dari sekolah. Benar. Nah ini salah satu tadi kan dukungan dari orang tua. Mungkin kalau juara dapat hadiah seperti dari orang tua. Itu udah dilakuin tuh Bang Ervan. Ini Coach ini luar biasa Coach ini ngojong-ngojongnya ke orang tua. Bener, gimana Bang? Ya kemarin yang tanya yang ini, yang Mas Menten, aduh sudah minta macam-macam sudah. Dan itu dikasih atau enggak? Patungan sama istri. Patungan, terpaksa patungan. Iya. Apa tuh? Minta apa tuh? HP. Minta HP. HP apa tuh? iPhone. iPhone. Sudah umur iPhone. Oh, jadi memang salah satu strategi kita juga motivasi anak itu biar semangat untuk meraih kejuaraan gitu. Di rumah ada media latihan itu? Ada di belakang ada, di halaman belakang ada. Media latihan untuk ada sasaran sama ini ya. Bantalan tuh yang iya sasaran bantalan itu karetnya itu ya. Kalau bisa jadi itu sasaran yang ada poin-poinnya. Sebelum menyukai olahraga ini, kemudian setelah menggeluti olahraga ini ada perubahan enggak dari diri Rifan sendiri di keluarga? Ada sih perubahannya Mas. Tapi sedikit ya Bang ya. Baru setahun. Ada perubahan lah. Apa tuh fokus ya. Tenang fokusnya. Habis itu badannya lebih lebar. Lebar badannya. Makan terus. Sebelum iya kan sama coachnya kan disiksa sama coach, push up. Justru kalau disiksa malah ngeci. Nah, makan pulang ke rumah langsung banyak makan. Langsung. Kan makan kambing banyak. Oh iya. Disiksa sama coachnya. Saya siksa selesai coachnya ngomong, Pak, ini Rifan saya siksa ya. Siksa aja coach biar kuat tangan. Benar itu coach. Benar, izin dulu tapi ke orang tua. Karena memang kalau untuk prestasi itu kan kita nggak bisa setengah-setengah gitu kan. Kita kejar porsi latihannya. Ya itu perlu motivasi itu kayak gitu. Kalau disiksa nggak ada motivasinya dari orang tua, ntar susah anaknya. Memanah ini kan enggak perlu olahraga tenaga yang kuat-kuat sebenarnya. Perlu ya? Perlu itu. Karena narik LBS itu kan disesuaikan dengan kekuatan otot masing-masing. Kalau bisa semakin kuat semakin bagus kita stabil. Iya, larian panah kencang. Jadi kita tak perlu mikir detail tentang angin aja gitu. Oh, jadi olahraganya apa tuh coach? Persiapan kalau sebelum tarikan busur, mana yang banyak gitu. Kalau bisa 1000 anak panah sehari alhamdulillah. Oke. Dan biasanya kalau persiapan latihan berapa tuh? Berapa banyak gitu yang dipakai oleh Rifan? Tergantung tuh, kita tergantung lihat perlombaannya jangkanya bagaimana gitu. Kita kan dari tinggi dulu porsinya kan mendekati perlombaan semakin rendah gitu. Oh, nggak bisa gitu. asal aja gitu. Ada formulanya. Oh, jadi kalau semakin mendekati lomba itu semakin ringan. Memberikan relax juga ke Rifannya biar enggak stres terus ya. Iya, dan ke orang tuanya juga biar dimotivasi kan kasih hadiah kalau misalnya juara gitu kan. Mungkin kalau ya memang benar antara coach dengan orang tua memang harus
komunikasinya harus kuat juga tuh kan. Biar apa? Ini kan untuk kepentingan si atletnya juga kan. Kalau komunikasinya baik, ya bagus juga untuk atletnya. Nah ini untuk Rifan nih. Pertanyaan sederhana nih Dek. Kenapa suka olahraga memanah? Pertama suka sih karena hobi aja. Hobi. Oke, jadi karena hobi tadi ya, hobi mungkin melihat orang memanah itu keren seperti itu. Keren nggak? Keren ya. Memanah itu keren. Apa tuh kalau film itu? Robin Hood. Tom. Robin Hood. Nah, Robin Hood kan yang legendaris ya. Itu suka tuh nonton itu. Pernah nonton. Nah kemudian waktu perlombaan ini kan pasti ya ada sedikit tegang juga deh ya. Ketika ada panitia bilang 3, 2, 1 tembak gitu kan. Nah itu ada nggak nih untuk mengatasi grogi nih kan? Pasti kita grogi, pasti kita suasananya rame, takut salah sasaran. Nah biasanya apa nih yang dilakukan oleh Rifan nih pas saat perlombaan? Relax, tenang aja. Fokus untuk mana? Fokus ke sasaran. Fokus. Oke. Dan yang paling menurut Rifan yang paling baik itu pada perlombaan apa deh? Paling baik di Jakarta. Waktu di Jakarta yang IOS itu ya. IOS itu berarti seluruh Indonesia ya coach? Iya, undangannya ke seluruh Indonesia juga. Masya Allah. Dan juara emas dapat. Alhamdulillah dapat emas. Gimana itu coach? Ya, tapi kita arahkan dulu, kita harus selalu mengingat Allah ya, tentunya kan, karena itu tadi saya fokus 3, berdoa ke Allah, latihan dengan giat, minta kedua orang tua, berdoa doa orang tua. Oke. Ya, Setelah itu ikhtiar. Iya, ikhtiarnya itu. Setelah itu berserah diri sebetulnya. Setelah itu berserah diri, enggak terbeban beban yang mau harus juara atau segala macam. Iya. Kalau bapaknya harus juara. Oh iya harus. Awas. Ya, karena modal besar tadi. Tapi kemarin Mas ke Bogor mana? Ke Bogor mana jauh khusus. Itu modal. Iya. Harus juara. Masuk tol lah dasarnya. Harus ada. Tapi yang benar. Memang harus menjadi filter biar sang atlet ini tetap fokus dalam perlombaannya ya. Kata coach tadi kan harus harus tenang dulu lah, relax seperti itu kan. Oke, baik, terima kasih banyak Sarma Irfan, Coach May dan Rifan. Mungkin apa nih yang menjadi pesan kepada pemirsa Cokopedes nih coach? Mungkin untuk generasi muda nih apa nih yang menjadi pesan? Generasi muda untuk yang ingin jadi pemanah gitu ya. Pertama ingat Allah, banyak-banyak ingat Allah kan. Terus minta ridho orang tua juga tentunya pasti ya. Latihan giat. Itu aja kunci saya. Tiga. Iya, 3 tadi. Oke, kalau Rifan, apa yang ingin disampaikan nih ke pemirsa Cokopedes? Mungkin dibantu ke orang tuanya nih. Satu tujuan, jangan terpecah-pecah. Misalnya ke panahan harus jalani panahan, jangan panahan terus pindah lagi ke mana olahraga lain. Penting fokus satu aja. Oke, terima kasih banyak Coach May, Dinda Rifan dan Bang Irfan. Terima kasih sudah memberikan sedikit motivasi kepada pemirsa Cokopedes, dan memang generasi muda yang seperti ini yang memang harus kita dukung, dan ya agar selain membawa nama baik keluarga, sekolah, dan bisa juga membawa nama baik daerah seperti itu kan, dengan olahraga memanah. Baik, demikianlah pemirsa Cokopedes perbincangan singkat kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.